semua. Ucapkan yel-yel yuk. Hai Super Kid, bersama Esos aku Dasher luar biasa. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Shirley di ibadah online Sunday School pagi ini. Apa kabar adik-adik? Kak Shirley mau ingatin nih, jangan lupa minum vitamin, menjaga kesehatan dan terus bersuka cita ya. Nah, adik-adik sudah siap kan? Ayo kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena anugerah Tuhan kami dapat berkumpul kembali dengan sukacita dan kesehatan yang baik. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini dalam pengasihan Tuhan. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kita bersyukur sebab Tuhan baik. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
kuasanya tak berubah. Ayo lebih semangat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ada sukacita, amin. Ayo kita sama-sama serukan nama Yesus dengan semangat ya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa
lagi ngapain nih? Lagi main congkak ya? Iya. Lah, maskernya mana? Kan di rumah ngapain pakai masker? Iya betul, kan hanya tetanggaan. Loh, maskernya mana? Ayo dong, walaupun tetanggaan, kita tetap harus menggunakan masker ya untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita. Yuk pakai maskernya. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa juga ya kalau main dengan teman-teman ataupun tetangga tetap gunakan maskernya ya. Jangan lupa juga selalu cuci tangan dan makan yang sehat. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Shalom adik-adik Super Kids. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak aja adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang tertib. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengar firman Tuhan. Adik-adik yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama dengan kakak kita katakan amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini cerita tentang Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan dan bagaimana juga Nabi Elia didengarkan doanya oleh Tuhan. Bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan firman Tuhan berikut ini. Ada seorang raja di Israel, di Samaria yang bernama Ahab. Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Suatu hari Ahab mengambil
pula anak dari Raja Sidon yang bernama Isabel untuk menjadi istrinya. Mereka ini adalah orang yang menyembah Baal. Sampai akhirnya Ahab pun melakukan hal yang sama. Ia pergi beribadah dan sujud menyembah kepada Baal. Adik-adik, bahkan Ahab juga mendirikan sebuah mezbah untuk Baal di sebuah kuil Baal di Samaria. Dan ternyata tidak hanya itu saja. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab terus saja melakukan untuk memuji-muji Baal, menyembah Baal. Sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan lebih dari semua raja-raja Israel yang sebelumnya. Nah, suatu hari adik-adik, waktu Nabi Elia sedang berdoa, maka datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia. Elia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Dan setelah itu Elia pergi memperlihatkan diri kepada Ahab. Sesampainya ia bertemu dengan Ahab, Elia mengatakan, "Demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang kulayani di hadapanku, pada tahun-tahun ini takkan ada embun ataupun hujan kecuali jika mulutku mengatakannya." Setelah itu Elia pergi dari tempat itu dan Tuhan berfirman lagi kepada Elia. Tuhan menyuruh Elia pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, Elia pun pergi dan melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan dan diam di sana. Dan sejak saat itu di Israel terjadilah kemarau yang sangat panjang dan tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dan di tepi sungai Kerit Tuhan memelihara Elia. Tuhan mengirimkan burung gagak setiap pagi dan petang untuk mengantarkan makanan kepada Elia. Dan Elia pun minum dari tepi air sungai itu. Nah, sesudah beberapa waktu lamanya, setelah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, suatu hari Tuhan berkata kepada Elia, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas bumi." Nah, setelah itu adik-adik, Elia langsung pergi, dia menjumpai Ahab, dia pergi ke Israel, dan waktu berjumpa dengan Ahab, Ahab terlihat marah, terlihat kesal, dan Ahab berkata, "Hei, engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Kemudian Elia menjawab Ahab, "Hei, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah Tuhan dan engkau mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah rakyat itu semuanya berkumpul ke Gunung Karmel. Semua rakyat itu dan nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi Asyera itu berkumpul ke atas Gunung Karmel." Nah, adik-adik, lalu Ahab segera mengumpulkan seluruh orang Israel dan semua nabi-nabi Baal dan nabi Asyera itu ke Gunung Karmel. Nah, sesampainya di Gunung Karmel, Elia mendekati semua rakyat itu dan berkata kepada rakyat itu, "Hai kamu semua, berapa lama lagi sih kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" Tapi rakyat itu tidak menjawab Elia sepatah kata pun. Kemudian Elia berkata lagi kepada mereka dan kepada Nabi Baal itu, "Biarlah kamu ini memanggil nama Allahmu dan aku memanggil nama Tuhan. Jadi mana Allah yang nanti akan menjawab dengan api, maka dialah Allah yang sebenarnya." Dan setelah Elia berkata seperti itu, adik-adik, dan akhirnya seluruh rakyat itu menjawab, "Baiklah jika demikian." Yang lain juga menjawab, "Baiklah jika demikian." Nah, setelah itu adik-adik, akhirnya seluruh rakyat itu mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan meletakkan lembu itu di atas mezbah. Kemudian mereka mulai memanggil-manggil nama Baal mereka. Mulai dari pagi hingga tengah hari mereka terus berseru, "Ya Baal, jawablah kami. Berikanlah kami hujan, ya Baal, jawablah kami." Mereka terus berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah Baal. Serta mereka
terus lagi memanggil Baal, tetapi tidak ada jawaban. Sampai petang tetap tidak ada jawaban. Nah, akhirnya Elia berkata kepada mereka, "Hei, datanglah dekat kepadaku." Lalu Elia memperbaiki kembali mezbah Tuhan. Ia kembali mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah bagi Tuhan. Nah, setelah itu Elia juga mengambil 12 batu menurut jumlah suku Israel. Dan juga Elia membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu, menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruhnya di atas kayu api di atas mezbah itu. Kemudian Elia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran itu. Dan buatlah itu sampai ketiga kali sampai airnya mengalir ke sekeliling mezbah itu. Bahkan parit yang tadi dibuat Elia pun ternyata penuh dengan air." Nah, setelah itu adik-adik, Elia kembali mulai berdoa. Ia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Nah, adik-adik, setelah Nabi Elia berdoa, apa yang terjadi? Nah, kita lihat ada api Tuhan turun menyambar seluruh korban bakaran. Kayu api, batu, tanah, bahkan air yang di dalam parit itu pun habis semuanya disambar oleh apinya Tuhan. Wow, ketika seluruh rakyat itu melihat, maka semua bangsa itu sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka berkata, "Tuhan, Dialah Allah." Ya, Tuhan, Dialah Allah. Semuanya mereka menyembah Tuhan. Tidak lama kemudian, Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Pada waktu di atas Gunung Karmel, Elia melihat, wow, dalam sekejap saja langit berubah menjadi kelam. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat sehingga membasahi Israel kembali. Oke adik-adik, kita sudah saksikan baru saja cerita singkat tentang Nabi Elia. Tuhan memelihara Nabi Elia dan Tuhan mendengarkan doa-doa Nabi Elia. Bagaimana bangsa Israel kembali bertobat dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, siapa di sini yang punya pergumulan? Angkat tangan. Siapa juga adik-adik yang punya kerinduan tapi hari ini belum dijawab Tuhan. Nah, kita semuanya bisa sama-sama berseru kepada Tuhan. Jadi setelah ibadah kita selesai, adik-adik boleh berdoa meminta apa saja yang adik-adik rindukan supaya Tuhan menjawab. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Amin. Nah, sekarang Kakak kasih ayat hafalan untuk kita semua dari Yeremia 33 ayat yang ke-3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Oh iya adik-adik, di rumah adik-adik boleh hafalkan Yeremia 33 ayat 3 ini. Kemudian nanti minta mama atau papa atau cece atau kokonya bantu ambil video. Jadi kamu menghafal ayat hafalan ini dan divideokan. Nanti adik-adik kirim ke nomor di bawah ini. Dan minggu depan kita akan tampilkan video ayat hafalan kamu di ibadah online kita di hari Minggu depan. Ya, itu aja info tambahannya. Yuk sekarang Kak Mita ajak kita berdoa. Kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik semua angkat tangannya. Kita mau berdoa ya. Yuk.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun kami masih ibadah online. Dan kami sudah dengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan yang menjawab Nabi Elia. Dan hari ini Tuhan, kami juga percaya sekali bahwa Engkau Tuhan Yesus yang pasti dan selalu menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, bagi seluruh adik-adik kami dimanapun mereka berada, adik-adik yang sedang menonton ibadah online ini dan mengikutinya Tuhan, kami berdoa biarlah berkat-Mu mengalir atas setiap adik-adik sekolah minggu kami, setiap adik-adik Super Kids. Berkati setiap orang tua kami Tuhan, papa mama kami, keluarga kami. Engkau Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap doa-doa keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.